Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Ibnu Malik. Saya seorang guru di MI Babu Salam Kalibening, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Takengon, Aceh. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Babu Salam Kalibening, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada kelas 5 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5B. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 5B. Semangat. Yes, yes, yes. Semangat sekali anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan anak berbaiknya, pelajaran hari ini kita mulai dengan membaca doa dulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh Kepala Kelas. Oke, sama ya Kepala Kelas. Masuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban, Islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya rabbal alamin. Baik ya. Setelah berdoa, saya ingin tahu apakah dari kalian semua ada yang tidak masuk hari ini? Sini. Saskia, Wahyu, Mas Nabi. Kenapa Saskia nggak masuk? Sakit. Wahyu nggak masuk? Nggak tahu. Isi? Nggak ada. Rafi, kenapa nggak masuk? Oh, yang sakit Saskia dan Rafi. Karena kita doakan teman kita yang sudah sakit, semoga lekas sembuh agar bisa bergabung lagi bersama kita belajar di Al-Quran. Ya, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh ya. Al-Fatihah. Hari ini hari apa? Tanggal berapa? 9. Bulan apa? Ada yang tahu nggak bulan apa? Mei, betul sekali. Hari ini hari Jumat tanggal 9 bulan Mei tahun 2025. Hari ini pelajaran Al-Quran Hadis. Tahukah kalian hadis itu apa? Oke, Mas Hadis apa? Ucapan Nabi Muhammad SAW. Ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi. Sabda Nabi betul, berarti perbuatan Nabi. Aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi, ketetapan atau ketentuan Nabi, hal yang dilakukan Nabi. Oke, semua yang dilakukan Nabi. Yang disebut hadis adalah ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi, semua yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, itulah yang disebut sebagai anak-anak. Untuk mengawal pelajaran hari ini, Ustaz punya video. Punya video? Lihat baik-baik. Pada zaman dahulu ada
Oke, anak-anak, tepuk tangan. Anak, kalian kenal video siapa tadi? Oh, Billy, kenal? Oke, Billy memang artis yang terkenal. Anak, alur ceritanya tadi, yang pertama, Jarjit sebagai pengembala biri itu apa? Domba. Oke. Karena merasa bosan, akhirnya Jarjit ingin bergurau, tapi dengan cara yang salah. Dia berbohong, teriak-teriak minta tolong. Setelah ada Pak Tani, pilihnya jadi Pak Tani. Pak Tani datang, benar-benar ingin menolong. Ternyata Jarjit malah tertawa. Itu bukti bahwa Jarjit membohongi Pak Tani. Diulang lagi sampai kedua kali, berbohong lagi. Apa yang terjadi pada waktu kejadian yang ketiga? Betul-betul ada serigala yang memakan biri-birinya. Jarjit minta tolong. Apa yang terjadi? Pak Tani sudah tidak mau menolong. Kenapa? Karena Pak Tani merasa kecewa dan marah telah dibohongi oleh Jarjit. Oke, anak-anak, pernahkah kalian dibohongi? Pernah? Bagaimana perasaan kalian pernah dibohongi? Marah, terus kecewa, lagi sakit hati betul. Yang namanya dibohongi itu pasti punya rasa marah, kecewa, bahkan ada yang sampai sakit. Oleh karena itu, hari ini kita belajar tentang hadis Nabi yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Kita pelajari bersama hadisnya ya anak ya. Oke, anak-anak, ini adalah ayat dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Pak Ustadz akan membacanya dulu, perhatikan baik-baik. Setelah itu kita baca bergantian, Pak Ustadz baca, ditirukan oleh kalian. Bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengarkan dulu ya. Biarkan Pak Ustadz yang membaca dulu. Setelah itu kita baca bergantian. Oke? Pak Ustadz yang membaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi Ayatul munafiqin salasun. salasun. Idza haddatsa Idza haddatsa kadzaba kadzaba wa idza wa'ada wa idza wa'ada akhlafa akhlafa wa idza tumina wa idza tumina khana. khana. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun. Ayatul munafiqin salasun. Idza haddatsa kadzaba Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. wa idza tumina khana. Pintar sekali kalian. Sekarang kita baca artinya. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Satu, jika berbicara ia berdusta. Dua, jika berjanji ia mengingkari. Tiga, jika dipercaya ia hianat. Kita baca artinya bersama-sama. Artinya, Artinya, tanda-tanda orang munafik itu tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. ada tiga. Satu, Satu, jika berbicara jika berbicara ia berdusta. ia berdusta. Dua, Dua, jika berjanji jika berjanji ia mengingkari. ia mengingkari. Tiga, Tiga, jika dipercaya jika dipercaya ia hianat. ia hianat. Oke, anak-anak, perlu kalian ketahui. Sekarang ini
banyak di antara kita semua yang mudah sekali berbohong dengan dalih guyon, karepe guyon, maksudnya adalah bercanda, tapi bercanda dengan cara berbohong atau membohongi orang lain itu salah. Karena berbohong itu menjadi tanda-tanda orang yang munafik menurut Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kita pelajari hari ini agar kalian semua paham berbohong itu tidak boleh, ingkar janji itu tidak boleh, dan tidak bisa dipercaya itu juga tidak boleh. Karena itu menjadi tanda-tanda atau ciri-cirinya orang yang munafik. 3 kali tepuk 5. Untuk selanjutnya kita bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Yang putra 1 kelompok saja, lebih sedikit dari yang putri. Yang putri menjadi 2 kelompok. Bisa? Sudah terbagi menjadi kelompok masing-masing. Ini kita beri nama kelompok 1, ini kelompok 2, dan kelompoknya Mas Adit menjadi kelompok 3. Oke. Kita bersama. Silakan duduk kembali. Ya, anak. Pak Ustaz akan memberikan sebuah gambar di kelompok kalian masing-masing. Yang sudah selesai dulu. Kelompok 3 sudah selesai? Oke. Salah satu dari kalian silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Oke. Siapa namanya yang ganteng? Zafran, Mas Zafran. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Jika berbohong, kita akan mengajar. Oke. 100 untuk kelompok 3. Satu dari kalian kelompok 2. Di sini deh. Oke, dari kelompok 2. Kita harus belajar untuk saling menepati janji. Sudah? Oke, 100 untuk kelompok 2. Oke, silakan masuk ke depan. Baik, kelompok 1, gambar apa yang kalian terima? Gambar Nusa dan Rara. Oke, 100 untuk kelompok 1, tepuk tangannya. Tahukah kalian pesan apa yang ada dalam ciri-ciri orang munafik? 1, yang disebut orang munafik adalah jika berbicara dia berbohong. 2, jika berjanji dia mengingkari. 3, jika dipercaya, diberi amanat, maka dia akan berkhianat. Pesan yang bisa diambil di sini adalah 1, kita sebagai manusia tidak boleh berbohong. 2, berusaha untuk selalu menepati janji. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga sebuah amanat yang diberikan kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, hadis ini bisa kita pakai menjadi dasar, menjadi pelajaran. Kita bisa berpegangan pada hadis ini. Jadi orang harus jujur, jadi orang harus selalu menepati janji, dan jadi orang tidak boleh mengkhianati amanat yang diberikan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ayatul munafiki salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
kita harus menjaga diri dari 3 hal ini. Pertama, tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Yang kedua, tidak boleh mengingkari janji. Dan yang ketiga, tidak boleh berkhianat. Nah, oke. Anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai, berjalan dengan baik dan lancar. Kalian bisa mendiskusikan tugas kalian secara berkelompok. Kita bisa simpulkan bersama-sama hasil dari diskusi kalian yang telah kalian lakukan hari ini. Semoga pelajaran hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Doa saya semoga kalian semua mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga kalian semua menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita cukupkan pelajaran hari ini mulai awal sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.